Saya Alhamdulillah. juga bisa ketemu Eh, Ibu dan bisa mm-mm. membawa manfaat. In. Oke, ada Bu Aryani Metasari. Ya, ini sudah 17 juta Bu Ani. Kita mulai aja ya. Udah mau masuk jam jam 9.23. Apa mau ditunggu atau dipasin atau Dan sekarang kita aja? kali mulai aja ya. Oke, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Hari ini adalah hari webinar sesi terakhir ya bersama Bu Ani. Temanya ialah melejitkan hasil nilai psikotes. Sebelumnya saya ingin berbagi cerita apa yang terjadi saat ini, yang baru-baru ini terjadi. Jadi ada salah satu admin kita yang bernama Elif, meninggal meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah hari Kamis ya, Kamis waktu Jerman. Elif adalah seorang mahasiswi LPDP, jurusan perdamaian jurusan perdamaian hubungan internasional perdamaian dunia. Jadi dia saat NNI terbentuk sudah ditarik Bu Ani dan senang untuk mengikuti bergabung dengan NNI dan salah satunya menjadi admin. Jadi batu-batu di belakang layarnya, di belakang layar kita itu kan pasti ada penggerak ya Bu Sebagai ya. tim research ya. Tim, tim di pembuat webinar, pembuat ini, yaitu salah satunya Mbak Elif membantu kita. Jadi sebelum kita mulai, kita mendoakan dia, kita 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 berdoa di saat ini. Boleh Bu Ani bimbing doanya? Baik, teman-teman sekalian, karena kan Ananda Elif ini adalah tim kita, tim admin NNI, dan beliau adalah tim research-nya di NNI, dan kebetulan karena sedang sakitnya sudah masuk di NNI sudah hampir 6 bulan ya, tapi sakitnya 4 bulan terakhir, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan eh, kelegaan untuk melepas Ananda Elif karena saya tahu betul di akhir hayatnya begitu indah karena dia begitu ikhlas dengan sakitnya. Insya Allah. Teman-teman sekalian, kita doakan dengan kepercayaan kita masing-masing, tapi bagi yang beragama Islam membacakan surat Al-Fatihah. Ala haziniya wala kuliyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hmm. Semoga apapun yang diberikan doa kita pagi hari ini bisa menjadi asbab, dan saya yakin bermanfaatan beliau di NNI bisa membawa dampak dan banyak yang mendoakan. Amin Bagi amin ya janda. rabbal. Oke. Oke, silakan Bu Ani. Kita langsung perkenalan ya. Bentar. Oke, Baik, hari hari kita langsung cepet-cepetan aja Bu ya karena keburu waktu. Oke, hari ini sesi terakhir webinar. Saat ini ada Bu Ani sebagai narasumber dan saya moderatornya. Untuk mempercepat karena kita telat banget, 30 menit telat, jadi kita langsung aja ya ke materi. Untuk Bu Ani dipersilakan untuk men-share materinya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, karena kita pagi hari ini hanya 21 ya. Alhamdulillah bisa bergabung ada sekitar 21 teman-teman guru. Mungkin saya pengen tahu nih, yang teman-teman guru ada berapa nih peserta bagi teman-teman guru. Karena kan melejitkan hasil psikotes di dalam kelas. Yuk, karena ini belum saya launchingkan nih materi ini ke sekolah manapun. Jadi teman-teman, yang teman-teman guru please raise hand atau kasih reaction. Reaction please. Boleh pakai reaction apa aja.
Silakan kasih reaction karena saya mau lihat teman-teman guru. Ada Oke, 1, 2, Christian, 3, Pusat oke, ini, 4 ya. Ada yang teman-teman guru lain lagi? Munur Oke, Azmi, Christian, oke. Yana, oke. Ada berapa Mbak Arin kurang lebih? 5 yang kasih reaction, Bu. Mungkin ada, cuma tidak dekat dengan Oke, HP-nya. belilah ya. Kenapa saya senang ketika bisa sharing dengan Bapak Ibu guru? Karena saya tahu betul bagaimana Bapak Ibu guru kesulitan dan terkendala sekali di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tanya Bapak Ibu guru, kenapa saya mau sharing hal ini? Karena saya sendiri merasakan bagaimana langkah memulai hal baru dan kesulitan untuk memulai hal baru ketika saya berada di dalam eh, memulai proses pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana memulai layanan bagi anak-anak dengan neurodivergent. Di sini mungkin parents juga banyak ya yang bergabung. Adakah parents yang bergabung? Ada berapa parents? Boleh saya dapat informasi? Parents? Ada yang mungkin, oke, salah satunya, oke, Bagita parents. Oke, thank you. Sudah Bu Arin ya. Oke, Satu, sebentar saya set. Sari, Mbak Gita, Bu Gita. Hmm. Oke, teman-teman sekalian, semoga hari ini bisa mendapatkan banyak manfaat hasil hari ini. Sebagai informasi, yang pertama adalah saya adalah mahasiswa, eh, saya adalah mahasiswa, saya pernah belajar, maaf, saya pernah belajar di UPSI Malaysia untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus atau Special Education for Special Need. Dan kebetulan saya pernah mengambil course untuk di transition program dari Sydney University, sehingga teman-teman hasil sharing hari ini adalah hasil yang saya pelajari, saya lakukan, dan juga saya dapatkan dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di proses belajar saya. Judulnya hari ini akan melejitkan hasil asesmen psikologi dengan praktik baik belajar di sekolah inklusi. Kalau ada yang sudah pernah melakukan praktek sekolah inklusi, boleh sharing di kolom chat. Oke. Ya, Yang sudah melakukan praktek sekolah inklusi ya untuk Bapak Ibu guru ada boleh sharing di kolom chat kalau sudah ada. Oke, ada ada berapa? Bu Krisya. Ada Bu Krisya nih, keren Bu Krisya. Krisya saya di sekolah inklusi, alhamdulillah. Oke, selamat ya Bu. Bapak Ibu yang sudah menjalankan program inklusi, saya ucapkan selamat. Karena apa? Anda hebat. Anda mau berproses dan Anda mau melakukan banyak hal di sekolah-sekolah inklusi agar bisa melejitkan banyak anak. Oke, ada tambahan lagi nih kayaknya ya. Bu Astri. Hmm, Bu Asri, oke, Bu Asri gurunya Bu Anizar nih. Oke, Bu Sapini sudah menjalankah Bu Sapini Mandua Samarinda? Insya Allah tahun ini, sebenarnya tahun Ya. kemarin itu sudah ada 3, tapi saya Oke, belum berani. Ini karena kami belum ada guru khusus, tapi saya oh, oke, sharing-sharing dengan kawan-kawan yang ada di SMA untuk saat ini yang dekat-dekat. Nah, insya ya. Allah tahun ini saya akan memulai dengan teman-teman 10 kabupaten kota karena sudah kita buatkan SK untuk kepengurusan di 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Oh, Jadi, Masya Allah. Banyak ya jadi Bu, ya Bu insya Allah Sapini. nih, insya Allah memulai kami untuk pendataan dulu di setiap madrasah se-Kalimantan Timur. Insya Allah masih dalam proses. Insya Allah ya Bu. Apa? Alhamdulillah. Saya semangat, senang Saya banget deh Mm-mm. dengarnya. Iya, Mbak Anijar, nanti saya ingin belajar dengan sampean terkait Boleh dengan Bu. Oh, Insya Allah. pemula awal sekali saya mau memulai ini untuk Mm-mm. Kalimantan Siap. Timur.
Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan bisa sharing ya Ya, Bu. Karena kemarin banyak banget, amin. kebetulan juga dari Sulawesi ada Pak, Ya, saya lupa namanya, dari Kalimantan, dari Samarinda juga kemarin ya, sempat kontak saya untuk mau belajar bersama. Saya sampaikan adalah bahwa alhamdulillah. proses belajar itu memang tidak bisa Hmm, instan karena perubahan betul. ekosistem itu berlangsung secara berkala. Jadi kalau kita mintanya langsung seperti membalikan tangan, nah mudah-mudahan tidak seperti itu karena yang Hmm, instan tuh katanya ya, tidak long lifetime, tapi kalau yang berproses itu lebih long bertahap. lifetime, Betul, bertahap. kita nih, Terima kami kasih sudah Bu saat ini. setahun ini. Iya, setahunan ini karena sebenarnya di akhir 2023 kemarin kan sudah ada kita kegiatan di Balikpapan itu. Jadi Ya, setelah itu mudah-mudahan makin banyak ya Bu Sapini ya. mudah-mudahan. Oke, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih Bu Sapini dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, teman-teman sebenarnya melejitkan hasil asesmen adalah treatment kedua. Sebelumnya teman-teman harus melakukan proses layanan dulu inklusi di sekolah-sekolah teman-teman. Tapi salah satu untuk bisa memulainya adalah dengan melejitkan hasil asesmen psikologi. Kalau kemarin kita belajar dari Bu Okta, lalu belajar dari Bu Fariska tentang bagaimana sih, apa pentingnya diagnosis, apa pentingnya hasil asesmen, apa pentingnya treatment dari tumbuh kembang atau terapis. Hari ini kita akan belajar bagaimana sekolah mempraktekannya dan bagaimana sekolah bisa aplikatifnya. Jadi kalau kemarin adalah parents dan orang tua bisa berkolaborasi, sekarang sekolah dengan parents berkolaborasi untuk melejitkannya. Bagaimana? Oke, kayaknya saya nggak jalan nih kalau kayak gitu. Oke, sebentar. Mau dibantu kah? Oke, nah nih teman-teman, karena kalau kalau pakai ini saya nggak bisa share. Nah, baik. Bagaimana kita melejitkannya? Kelihatan nggak? Nampak nggak? Kecil. Dia nggak mau. Oke, ini mau udah. Oke, baik. Teman-teman kan biasanya sudah melakukan hasil diagnosis. Kenapa pentingnya melakukan diagnosis? Diagnosis itu membantu teman-teman mendapatkan treatment yang tepat. Kalau teman-teman di sekolah-sekolah negeri tidak ada diagnosis, boleh coba profil belajar siswa. Profil belajar siswa ini ada di Kementerian Agama dan di Kementerian Pendidikan Khusus atau Kemendikbudrismen juga mengeluarkan, sehingga teman-teman bisa membuat langkah-langkah bagaimana sih prosesnya agar di sekolah teman-teman hasilnya maksimal. Nah, gimana tadi kalau misalnya kan ini yang kenyataan yang ada di sebagian orang yang melakukan program inklusi, biasanya mereka melakukan program inklusinya di mana? Di sekolah-sekolah dan biasanya mereka pergi datang ke tumbuh kembang atau psikolog untuk mendapatkan asesmen. Sedangkan jika teman-teman sekolahnya tidak ada fasilitas untuk membantu dengan hasil psikologi ataupun tes asesmen dari tumbang, maka teman-teman boleh pergi melakukan asesmen lewat profil belajar siswa. Profil belajar siswa itu ada di mana? Itu disediakan oleh kementerian untuk membantu para guru mengasesmen, diagnosis. Walaupun hasil diagnosis yang sesungguhnya terbaik adalah hasil dari psikolog ataupun dari tumbuh kembang tentang perkembangan Ananda. Bagaimana pengembangan hasil diagnosis? Maka yang perlu kita perhatikan setelah dapat nih kita lakukan layanan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, identifikasi kebutuhan individualnya dulu, yaitu memahami profil belajar uniknya siswa dengan melakukan pemetaan. Jadi kalau udah dapat atau kita minta orang tua datang ke, kalau tidak ada Bu, bagaimana? Orang tua boleh datang ke puskesmas, teman-teman. Puskesmas ya. Di puskesmas sekarang mendapatkan layanan-layanan inklusi. Contohnya apa? Untuk dapatkan asesmen, tapi tidak semua puskesmas sudah melakukan asesmen dari psikolog. Sehingga teman-teman kalau misalnya memang tidak ada dananya dan terbatas, maka boleh pakai profil belajar siswa. Ya, apa yang harus dilakukan setelah dapat nih hasil tes? Apa yang harus dilakukan? Identifikasi kebutuhan individual.
Setelah mendapatkan identifikasi, lakukan pemetaan. Kalau anaknya ada dalam satu kelas ada 20, maka lakukan pemetaan terlebih dahulu. Melakukan pemetaan belajar dan membangun preferensi kognitifnya anak-anak. Boleh pakai PPI. Kalau ada yang belum pernah ikut pelatihan PPI, nanti boleh ikut di next ya. Insya Allah ada pelatihan PPI. Bagaimana bikin PPI-nya dulu? Mendiagnosis. Si A ternyata pakai kacamata. Si A ternyata butuh mendengar. Si A misalnya butuh melihat. Si A ternyata butuh membaca. Si A ternyata butuh belum bisa membaca. Si A butuh treatment sensorik dan motorik. Si A ternyata butuh treatment lanjutan dan lain sebagainya. Itu di fase pertama biasanya. Identifikasi kebutuhan individual. Kemudian, apa yang harus dilakukan yang kedua? Melakukan perencanaan intervensi yang tepat. Ini masih tahapan PPI juga yang sama, direncanakan. Oke, karena kita MPLS, maka apa yang harus dilakukan? Bagaimana agar anak-anak bisa bertemu dengan temannya? Berarti berkolaborasi dengan teman-teman, mempersiapkan dengan para guru, mendukung pengajaran. Mau seperti apa nih treatmentnya di sekolah? Mau bagaimana nih? Kebutuhan spesifiknya mau apa? Mau ngapain? Mau akan melakukan apa? Ternyata anaknya nggak bisa baca tulis. Gimana caranya? Rancang strateginya. Oh, berarti kita bermain sambil mengenal huruf misalnya untuk perencanaan intervensi yang tepat. Lalu kemudian lakukan asesmen berkala. Misalnya kalau sudah 1 bulan, kalau kami biasanya melakukannya per minggu. Asesmen berkalanya boleh dikasih per minggu atau per kedatangan. Sehingga ada asesmen mingguan, ada asesmen daily, ada asesmen mingguan, ada asesmen tahunan, semesteran, sehingga ada asesmen berkala. Agar apa? Agar kita bisa mengevaluasi treatment yang dilakukan apakah sudah tepat, sudah pas, sudah sesuai, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Membangun lingkungan belajar yang mendukung. Ini adalah proses membangun ekosistem yang positif. Karena penerimaan yang baik akan membangun partisipasi siswa aktif dan akan membangun ekosistem yang lain di dalam sekolah. Di dalam sekolah yang sudah melegalitaskan sebagai sekolah inklusi, di dalamnya juga akan ada anak-anak dengan tipikal, bukan hanya anak dengan neurodivergent, sehingga butuh pelaksanaan inklusi dengan baik. Ada sekolah, ada kepala sekolah, ada layanan, ada guru, ada office boy, ada teman-teman satpam dan lain sebagainya. Sehingga membangun ekosistem nggak bisa berdiri sendiri. Dari hasil diagnosis agar lebih tepat dikonklusikan bahwa misalnya ternyata contoh hasil diagnosisnya si A tidak dapat melihat jarak dekat ketika dia disabilitas, dia tidak bisa melihat tidak bisa melihat jarak jauh. Apa yang harus dilakukan? Mungkin butuh peer teaching. Tidak bisa melihat jarak jauh sehingga butuh sign, tanda-tanda di sekolah. Ya, sehingga teman-teman ketika melaksanakan program inklusi, baik itu ada di SLB ataupun dengan teman-teman yang ada di inklusi, boleh melakukan treatment-treatment yang detail, bentukannya detail. Kecil tapi sederhana tapi ternyata berimpact, membawa dampak bahwa anaknya bisa sesuai dan bisa melejit hasilnya. Sehingga butuhnya apa tadi? Lakukan evaluasi, lakukan evaluasi, lakukan evaluasi. Karena kalau kita terus lakukan tanpa evaluasi, kita nggak tahu salahnya di mana, yang kurang tepatnya di mana, yang perlu diperbaiki di mana, yang perlu ditambah di mana, ditambal di mana, dan lain sebagainya. Oke. Satu yang harus dilakukan setelah anak-anak memahami tentang hasil diagnosis, yang harus guru lakukan adalah melakukan pendekatan self-awareness. Melakukan pendekatan self-awareness. Ini di semua materi saya, self-awareness begitu penting, bukan hanya untuk anak tipikal, tapi juga untuk anak dengan neurodivergent. Bagaimana melakukan self-awareness? Siswa harus paham dirinya dulu.
Jadi kontinuitasnya bukan dari orang lain, tapi my personal, diri kita dulu sendiri. Kemudian baru kita masuk ke lingkungan sosialnya. Baru dia bisa self management, mengatur dirinya. Misalnya mau makan, harus angkat sendok, makan sendiri. Makan sendiri. Mau menulis, pensilnya ada, dia menulis. Habis menulis, dia meletakkan kembali pensilnya ke dalam tempat pensil dan meletakkan kembali buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Itu adalah termasuk self awareness. Bangun itu dulu, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Mengenal jati dirinya. Dia bisa nggak makan dengan baik? Dia bisa nggak belajar masuk ke sekolah dengan baik? Bisa nggak dia bertemu teman? Kemudian dia mampu nggak memperkenalkan dirinya. Halo, aku namanya Anizar. Itu juga salah satu yang masuk dalam self-awareness. Aku perempuan, aku laki-laki. Dia tahu kebutuhan dirinya. Aku tidak suka, aku suka. Itu masuk dalam sistem self-awareness. Ini harus ada dipelajari di tahun awal ya. Atau di bulan awal sebelum kita masuk ke proses belajar yang selanjutnya. Kalau bahasanya dalam MPLS, maka ini harus ada di sistematis MPLS. Apa itu? Mengenal diri dengan baik. Ketika ini sudah baik, baru masuk ke self management tadi. Alat tulisnya di mana, tempat alat tulisnya dan bagaimana, dan lain sebagainya. Self management juga masuk ke dalam apa? Bagaimana dia masuk ke toilet trainingnya. Ini PR, teman-teman. Besok MPLS PR-nya juga harus seperti ini. Bagaimana toilet trainingnya? Apakah sudah mampu atau belum? Apakah sudah dipercaya orang tua atau belum? Banyak anak-anak yang umur 7 tahun tuh biasanya orang tuanya belum percaya deh. Mau cebok sendiri. Masih ada yang begitu? Nah, itu PR. Sehingga ini yang harus menjadi PR yang harus dilakukan setelah after diagnosis. Setelah sudah melihat, maka ditutup dulu, kita lakukan treatment-treatment lewat mulai dari self-awareness, self-management, lalu kemudian anak-anak juga mampu ke social management, lalu responsibility decision making, lalu relation skill, lalu social awareness, membangun empati kepada orang lain. Semua runutan belajarnya adalah lewat social emotional learning. Kenapa? Agar anak-anak bisa memahami dirinya dulu. Bagaimana membangun ini? Berapa lama proses pembelajaran untuk self dirinya sendiri? Yaitu boleh kurang lebih sekitar 6 bulan. Kalau untuk self awareness-nya ada di mana? Memahami dirinya ada di awal, di 1 bulan pertama. 3 bulan pertama sudah masuk self management, responsibility, dan sampai selanjutnya itu ada di 6 bulan awal. Bu Anizar, kalau udah man gimana? Kalau sudah man maka perlu dilakukan treatment. Kalau sudah dewasa, perlu dilakukan mengenal diri atau fase memahami diri. Bagaimana treatmentnya? Boleh dengan perkenalan di depan kelas, karena fasenya sudah berbeda dengan anak yang fase di SD atau di TK. Nah, untuk MTS dan MA atau SMP dan SMA boleh dengan fase pendekatan ke anaknya. Memperkenalkan diri di depan guru, memperkenalkan diri di depan teman-teman, itu sudah masuk kategori self-awareness, mengerti tentang dirinya. Kemudian dia bisa memperkenalkan apa kendala dia, apa hambatan dia, itu juga masuk ke dalam self-awareness. Sepenting apa kita menyampaikan hambatan anak untuk membangun self-empathy atau social awareness dari teman-temannya, maka hal itu harus dilakukan untuk membantu dia, untuk teman-temannya memahami dan mengerti karakternya. Tapi edukasinya butuh dilakukan lanjutan untuk proses belajarnya agar teman-temannya juga memahami sehingga terbangun ekosistem yang positif. Tapi Bu, kadang-kadang problematisnya anak-anaknya jadi dibully. Gimana dong? Nah, ini yang tadi kita harus tingkatkan. Bangun kesadaran dengan motivasi, butuh pihak ketiga. Siapa itu? Parents, guest teacher, orang tua, motivator, lalu boleh juga dengan orang-orang lain. Untuk apa? To building ekosistemnya. Oke. Jadi kalau tadi ada personal life, lalu masuk akan ke social awareness-nya, personal lingkungan sosialnya. Bagaimana dia membangun ekosistemnya. Sehingga guru bukan hanya well prepare untuk self awareness-nya anak, tapi dia juga well prepare untuk